Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Kumala dengan NIM 2018-210008. Di sini saya mempresentasikan tentang metode penelitian saya yang berjudul pengaruh profitabilitas, dividen premium, dan peluang investasi terhadap perilaku pembayaran dividen pada perusahaan sektor consumer cyclicals. Pada penelitian ini tuh didasari pada apakah perusahaan membayarkan dividennya atau tidak yang berdasarkan teori catering of dividend. Nah, eh, teori catering of dividend ini dikemukakan oleh Baker and Wugler pada tahun 2004. Teori baru ini itu berbeda dengan teori Miller and Modigliani pada tahun 1961, di mana teori ini itu menjelaskan apakah manajer akan membayarkan dividen ketika investor meletakkan harga saham tinggi pada perusahaan yang membayarkan dividen daripada perusahaan yang tidak membayarkan dividen. Teori catering of dividend ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan didorong oleh permintaan investor atas pembayaran dividen. Dan manajer itu akan melayani investor dengan membayar dividen ketika dividen premium tinggi. Premium dividen ini sendiri diukur dari selisih rata-rata market to book ratio perusahaan yang membayar dividen dan perusahaan yang tidak membayarkan dividen. Bukti tentang pelaksanaan teori catering of dividend ini itu masih terbatas. Namun hasil temuan oleh Dennis and Osobov pada tahun 2008 menyatakan bahwa di negara common law seperti Kanada dan Inggris, pemegang saham memberikan tekanan yang kuat pada manajer. Terbukti mendukung teori catering dividend, meskipun tingkat signifikansinya masih rendah. Sementara pada negara-negara hukum perdata atau civil law, seperti Jerman, Prancis, dan Jepang, yang para pemegang sahamnya itu memberikan tekanan yang rendah terhadap manajer, di mana teori catering ini tidak sejalan atau tidak signifikan, sehingga ditolak. Kemudian untuk fenomena ini itu menimbulkan pertanyaan, jika pembagian dividen ini merupakan berita buruk atau berita baik, mengapa terdapat beberapa perusahaan yang enggan membagikan dividen meskipun perusahaannya berlaba, dan mengapa semakin sedikit perusahaan yang membagikan dividennya? Lalu penurunan pembayaran dividen ini tuh atau perubahan dalam jumlah yang dibayar oleh perusahaan atas dividen ini dijelaskan oleh teori catering of dividend. Dengan memberikan bukti empiris bahwa perubahan dalam jumlah yang dibayar atas pembayaran dividen dapat dijelaskan oleh apa yang disebut dengan catering, yaitu ukuran keinginan pasar untuk membayar dividen atas saham. Selanjutnya ada kerangka penelitian, yaitu ada profitabilitas mempengaruhi perilaku pembayaran dividen, dividen premium mempengaruhi perilaku pembayaran dividen, dan peluang investasi mempengaruhi pembayaran dividen. Profitabilitas sendiri itu menurut Sutrisno pada tahun 2009 mengumumkakan bahwa keuntungan merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan ini untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baiknya manajemen dalam mengolah perusahaan. Profitabilitas merupakan elemen penting bagi perusahaan yang berorientasi pada laba. Profitabilitas bagi perusahaan merupakan kemampuan dalam menggunakan modal kerja tertentu dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan tidak kesulitan dalam melakukan pembayaran hutang jangka panjang serta kewajiban pembayaran dividen kepada para investornya. Semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, maka perusahaan tersebut semakin lancar pula pembayaran kepada para investornya. Yang kedua itu ada dividen premium. Dividen premium ini sendiri itu merupakan salah satu proxy yang akan menjelaskan berpengaruh atau tidaknya catering of dividend, di mana bahwa pada teori catering of dividend itu menjelaskan bahwa manajer akan membayar dividen ketika investornya menempatkan harga saham yang tinggi pada perusahaan yang membayar dividen dibandingkan yang tidak membayar. Teori ini juga menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan didorong oleh permintaan investor akan pembayaran dividennya. Dan manajer itu akan melayani investor dengan membayar dividen ketika dividen premiumnya itu tinggi. Dan premium dividen ini diukur dengan selisih rata-rata market to book ratio perusahaan yang membayar dan tidak membayar dividen. Selanjutnya itu peluang investasi atau investment opportunity set merupakan besarnya peluang atau kesempatan untuk
investasi yang dimiliki perusahaan di masa depan dengan harapan mendapatkan keuntungan. Investment opportunity set ini sangat bergantung pada kebijakan pengeluaran yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Yang ketiga ada hipotesis penelitian. Dengan H1, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembayaran dividen. H2, dividen premium berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembayaran dividen. Dan H3, peluang investasi berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembayaran dividen. Selanjutnya, yaitu metode penelitian, di mana penelitian ini tuh menggunakan teknik pengumpulan data di basis data berupa data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini pun juga menggunakan dimensi waktu dari gabungan time series and cross section, karena menggunakan sampel dari perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2019, yang berupa laporan keuangannya. Dengan data yang diperoleh ini, maka peneliti dapat melihat keterkaitan antara variabel yang diteliti. Untuk batasan penelitian, pada penelitian ini itu yang pertama ada penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor consumer cyclical saja. Yang kedua, variabel dependent penelitian ini atau variabel Y-nya adalah perilaku pembayaran dividen. Dan yang ketiga, variabel independen atau variabel X-nya adalah profitabilitas, dividen premium, dan peluang investasi. Penjelasan dari definisi variabel independen dan dividen, yaitu variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini itu profitabilitas, dividen premium, dan peluang investasi. Sedangkan variabel dependen Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian untuk perilaku pembayaran dividen atau variabel dependen Y ini, variabel ini diukur dalam satuan mata uang rupiah dan dianalisis dengan regresi logistik. Dengan kode 1, perusahaan melakukan pembayaran dividen, kode 0, perusahaan yang tidak melakukan pembayaran dividen. Dan untuk variabel independennya atau X, profitabilitas diukur menggunakan tingkat return on equity atau ROE, yaitu laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Dan yang kedua itu dividen premium yang diukur dengan rata-rata market to book value pasar atau perusahaan yang membayar dividen dan non-dividen setiap tahunnya. Dan yang terakhir, peluang investasi, dan ukuran yang digunakan untuk variabel ini tuh menggunakan market to book value on equity atau MBFE, yaitu saham beredar dikali harga penutupan saham dibagi total ekuitas. Untuk teknik analisis pada penelitian ini itu menggunakan teknik analisis yang pertama analisis deskriptif dan yang kedua itu analisis inferensial. Analisis deskriptif yaitu digunakan untuk mendapatkan cerminan secara jelas tentang perkembangan dari variabel-variabel yang jadi objek riset dari periode ke periode untuk tiap-tiap perusahaannya. Sedangkan analisis inferensial yaitu untuk mendapatkan data secara statistik tentang hubungan ataupun pengaruh antar variabel yang hendak diteliti. Karena itu, menurut Ghazali pada tahun 2011, analisis statistik deskriptif ialah memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata mean, standar deviasi, varians, dan maksimum minimumnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.